Hello, welcome to my channel. Today we will talk about greeting cards. Today we will discuss questions related to greeting cards. Jadi, dalam hal ini kita berbicara tentang beberapa pertanyaan yang akan muncul kalau kita membahas tentang greeting cards. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi dari greeting cards. Kita membahas tentang struktur teksnya, fungsinya, dan apa-apa yang berkaitan dengan unsur kebahasaan dari greeting cards. Nah, sekarang kita akan belajar greeting cards berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul di dalam soal. Salah satu contoh yang kita temui di dalam soal yang saya temui di dalam tryout, misalkan saya memiliki soal satu greeting card, kemudian di dalamnya ada yang jelas terdapat situ adalah gambar dan kemudian ada Happy Father's Day Dad ya. Nah, ini jelas-jelas merupakan sebuah kartu yang mengucapkan selamat hari ayah kepada ayahnya ya, karena dikatakan dad. Nah, kalau kita melihat pertanyaan misalkan number one, who sends the cards ya, siapa yang mengirimkan kartu itu, maka kita akan mencari informasi di dalamnya siapa kira-kira yang mengirimkan kartu itu. Secara umum di dalam greeting cards itu akan ada siapa yang dikirimi dan kemudian ada sendernya juga, siapa yang mengirimkan kartu itu. Tetapi dalam hal ini kita tidak menemui. Nah, kalau kita melihat dari apa yang sudah dinyatakan di dalam kartu itu, ada Happy Father's Day Dad, tentunya dia sedang memberikan selamat hari ayah apa seperti itu. Kemungkinan besar kartu ini itu dikirimkan oleh anak-anaknya. Jadi anaknya atau anak-anaknya. Maka jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan itu tentang siapa yang mengirimkan kartu itu, karena ada kata dad di dalamnya, maka yang paling tepat jawabannya adalah a child. Kemudian nomor 2. Di situ ditanyakan for your strong shoulders ya, shoulders itu pundak yang kuat. If someone has strong shoulders, it means that he bla bla bla. Dalam hal ini, kata-kata yang ada di dalam kartu itu tidak selalu mengartikan bahwa memang pundak ayahnya itu kuat ya. Dalam hal ini ada arti tersirat di dalamnya. Jadi kalau kita melihat kartu itu ada kata for the laughters, untuk tawa, untuk senyum, untuk kebahagiaan, untuk waktu-waktu yang indah. Good for listening, caring ya, karena untuk waktu mendengarkan, waktu memelihara, waktu mengasihi, waktu berbagi. For your strong shoulders, untuk pundakmu yang kuat, and kind heart, dan hati yang baik. Love you ya, jadi kami mencintaimu, saya mencintaimu. Happy Father's Day, jadi selamat hari ayah. Kemungkinan strong shoulders di sini bukan berarti bahwa dia mempunyai pundak yang kuat, tetapi kalau dikaitkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya, maka kemungkinan artinya adalah berkaitan dengan cintanya, kemudian pundak yang dia pakai untuk mengambil tanggung jawab seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat, if someone has strong shoulder, it means that he itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, tanggung jawab yang besar itu diwakili di sini dengan kata has a big responsibility ya. Jadi dalam hal ini kenapa diartikan punya tanggung jawab yang besar, karena kata-kata sebelumnya itu mengartikan sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab si ayah itu, bukan mengenai fisiknya yang kuat ya. Kemudian number 3, from the text we can conclude that the sender bla bla bla. Conclude artinya menyimpulkan. Dari teks di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pengirim bla bla bla. Kalau kita melihat apa yang sudah dinyatakan tadi, untuk senyummu, untuk tanggung jawabmu, untuk waktu yang indah, untuk waktu mendengar, memelihara, mengasihi, berbagi, untuk tanggung jawabmu, untuk hatimu yang baik, love you ya, itu berarti saya mencintaimu ya. Jadi yang bisa disimpulkan dari kartu itu adalah, satu-satu yang bisa disimpulkan itu adalah pengirim itu mencintai ayahnya, sangat mencintai ayahnya ya. Tidak ada informasi lain di situ. Jadi kalau yang B wants to meet
meet his father soon, tidak ada informasi di sini. Does not enjoy living, nah apalagi tidak ada ya. Suggest his father to seek a happy life, juga tidak ada ya. Yang paling informasi yang ada di situ di dalam kartu itu adalah ya yang love his father very much. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa menjawab pertanyaan berkaitan dengan greeting card itu dari kalimat-kalimat yang ada di dalam kartu itu sendiri. Oke, we go to the next card ya. Kita mempunyai kartu yang lain ya. Jadi di sini ada kata success is not measured by money, it is truly measured by hard work, discipline, and will to win. You have done remarkably well at such a young age ya. Congrats on your success. Jadi ini berkaitan dengan sebuah, ada kata congrats, berarti selamat untuk keberhasilanmu ya. Jadi katakan keberhasilan tidak diukur dengan uang, tetapi diukur dengan kerja keras, disiplin, dan keinginan atau kemauan untuk menang. You have done remarkably. Jadi kamu sudah melakukannya dengan sangat luar biasa dalam umurmu yang ini ya, umurmu yang muda ini. Maka teks di atas kemungkinan memiliki arti atau punya arti dia memberi selamat karena seseorang telah menang atau telah meraih sebuah prestasi. Jadi kelihatannya jawabannya adalah the text is written to, itu maksudnya teks itu dituliskan untuk show appreciation on someone's achievement. Jadi memberi appreciation itu penghargaan, jadi memperlihatkan penghargaan atas prestasi seseorang ya. Oke, we go to number 2. The writer wants to say that the recipient must bla bla bla. Jadi penulis hendak menyampaikan atau mengatakan bahwa penerima itu seharusnya bla bla bla. Kalau kita melihat di atas itu sukses atau keberhasilan tidak diukur dari uang, tetapi dari kerja keras, dari disiplin, kemauan untuk menang, maka kelihatannya yang paling memungkinkan dari jawaban di atas itu adalah work hard ya. Jadi the recipient must work hard to get successful ya. Jadi untuk mendapatkan keberhasilan maka dia harus bekerja dengan keras ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, we go to the next card ya. Kita ke kartu sesudahnya yang di sini dikatakan good luck on your first day of school. As one chapter ends, a new one begins. You are going to be amazing and make lots of new friends. So much to learn, see and do, an exciting awaits you. Yeah. Number 1, what is the writer's purpose to write the text? Jadi purpose artinya adalah tujuan. Apakah tujuan dari penulis untuk menuliskan teks di atas? Kalau kita melihat dari bentuk kartunya itu adalah selamat karena hari pertama sekolah ya, hari pertama sekolah. S1 itu one chapter ends, satu dari satu bab itu selesai, a new one begins. Jadi sebuah chapter yang baru itu mulai. You are going to be amazing. Jadi kamu akan memulai akan menjadi to be an amazing, sesuatu yang menakjubkan, and make lots of new friends, membuat maksudnya mempunyai teman baru. So much to learn, see and do, an exciting awaits you. Jadi mengerjakan sesuatu yang menarik ya, yang menunggumu. Kalau kita melihat dari tujuannya, maka kelihatannya itu ditujukan kepada seseorang yang memulai sebuah level baru di atasnya. Kalau dikatakan apakah itu hari pertama sekolah setelah dia lulus, tidak ada informasi di situ. Jadi kira-kira informasi yang paling tepat untuk jawab pertanyaan ini adalah to commend her friends who has had new higher level. Jadi itu lebih tepat karena dia tidak mengatakan tentang sebuah lulus dari sekolah kemudian mulai dari sekolah baru, tidak ada pernyataan seperti itu. Lebih tepat adalah
new higher level ya, jadi sebuah level yang lebih atasnya lagi. Kenapa option yang lain tuh salah ya? Misalkan yang I to praise friends luckiness to keep school, tidak tepat ya, memuji keberuntungan temannya untuk ada di sekolah ya, salah. Yang C to congratulate her friends on reaching the best achievement, juga tidak ada pernyataan tentang prestasi. To applaud her friends for having first day at school camping, yaitu di school campingnya itu mungkin yang tidak tepat ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, number 2. What are the writer expectation for her friends? Ya, kalau dikatakan di situ adalah sebuah bab baru, kemudian dia berharap temannya ini menjadi amazing ya, sesuatu yang menakjubkan, mendapatkan teman baru dan belajar banyak hal. Maka kira-kira yang paling tepat adalah, jawaban yang paling tepat adalah she has to be an amazing student for the exciting adventure. Ini paling tepat karena ini berkaitan dengan sekolah, maka dia adalah pelajar ya, amazing student, jadi pelajar yang menakjubkan for exciting adventures ya, untuk sebuah petualangan yang menarik ya, itu tepat, lebih tepat gitu ya. Oke, apakah yang lain tidak terlalu tepat? Yang A, friendly other new student and study harder, tidak ada kata-kata dia harus menjadi ramah ya. Kalau make a lot new friends ya it's okay, tapi tidak ada yang seperti itu, dan tidak dikatakan tentang study harder. Kemudian yang C, have a good future after finishing, ya ini salahnya adalah finishing her school, karena tidak dinyatakan tentang finishing her school, menyelesaikan sekolah, tidak ada. Must learn hard to do the word adventure, itu terlalu umum ya. Word adventure itu adalah petualangan dunia ini ya, itu yang membuatnya jadi terlalu umum. Jadi yang paling tepat adalah B. Okay, I think the video is enough, and I hope that this video will help you to understand the material. Thank you very much for your attention. See you in my next video.